Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sonia Maharani Putri dan rekan saya M.Sidik Satria Wibowo. Nah, di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Baseband Unit. Baseband Unit atau pita basis adalah sebuah metode penggunaan media komunikasi yang frekuensinya dilewatkan melalui suatu pembawa atau carrier untuk mengalirkan transmit data. Oleh karena itu, dalam satu media tersebut hanya terdapat satu sinyal yang berisi informasi. Salah satu contoh pengguna pin basis atau baseband adalah Ethernet. Adapun arti istilah baseband dianggap berkaitan erat dengan pengertian sebagai berikut, yaitu sebuah tipe kanal di mana transmisi data hanya dapat dilakukan dalam satu kanal saja. Baseband. Arti istilah baseband network dianggap berkaitan erat dengan pengertian berikut. Merupakan salah satu jenis lokal area network yang mana suatu pesan disalurkan dalam bentuk digital pada suatu saluran transmisi yang antara mesin yang dihubungkan dengan kabel koaksial atau kabel twisted pair. Menggunakan sinyal digital, transmisi yang digunakan bersifat bidireksional dan dipakai hanya untuk topologi bus yang jangkauannya pendek. Media yang digunakan kabel koaksial 50 ohm dengan spesifikasi IEEE 802.3 atau Ethernet. Bila inti kabel koaksial berdiameter 0,4 inch dan data rate 10 Mbps, maka dengan perangkat ini kita dapat menjangkau yang lebih jauh dapat digunakan repeater. Spektrum media transmisi dapat dibagi sesuai keperluan. Jarak yang dijangkau lebih jauh dibanding baseband dapat mendukung topologi kabel tree. Broadband merupakan unidirectional yang penuh, maka harus ada dua saluran data. Semua stasiun mengirim sinyal melalui inbound dan menerima sinyal dari saluran outbound dengan dua cara, yaitu memakai dua kabel terpisah atau dual kabel dan menggunakan satu kabel dengan frekuensi modulasi berbeda. Broadband menggunakan media transmisi kabel koaksial dengan resistansi 75 ohm dan data selalu dimodulasi terlebih dahulu. Broadband lebih baik dari baseband karena dapat mengirim suara dan video secara bersamaan. Apa itu baseband unit atau BBU? Baseband unit (BBU) adalah perangkat dalam sistem telekomunikasi yang mengangkut frekuensi baseband. Biasanya dari unit radio jarak jauh yang dapat diikat melalui syarat optik. BBU berguna dalam berbagai sistem telekomunikasi yang mengarahkan data ke titik akhir pengguna, serta untuk berbagai jenis arsitektur perusahaan. Unit baseband mentransmisikan sinyal pada frekuensi aslinya tanpa modulasi. Ini adalah bagian umum dari sistem telekomunikasi yang memberikan sinyal melalui lintasan yang kompleks. Unit baseband biasanya menjalankan data ke sistem RF sebagai bagian dari model nirkabel. Dalam hal desain praktis, insinyur biasanya menempatkan unit baseband di ruang peralatan dan merancangnya untuk merampingkan komunikasi melalui antarmuka atau fisik. Ukuran kecil dan konsumsi daya rendah dari perangkat ini membuat mereka populer untuk jenis transmisi. Dan penyebaran yang mudah adalah manfaat lain dari menggunakan unit baseband dalam sistem telekomunikasi. Perangkat BBU berukuran kecil yang mudah dimasukkan dalam ruang server, pusat bisnis, atau lokasi pusat manapun yang memungkinkan bertindak sebagai titik tengah. Selain itu, BBU memiliki konsumsi daya yang rendah dan mudah digunakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah diimplementasikan, diganti atau diperbarui dalam sistem telekomunikasi. Saat ditempatkan di ruang peralatan, BBU biasanya terhubung ke RFU menggunakan syarat optik, kemudian bertanggung jawab untuk berkomunikasi melalui antarmuka fisik. Jenis unit baseband atau BBU dapat dalam berbagai bentuk dan implementasi yang termasuk 1. Blok pemrosesan baseband individu atau objek dalam penerima yang menerjemahkan data dari sinyal nirkabel. 2. Kabel pemrosesan Ethernet atau kabel internet yang digunakan untuk menguraikan informasi dari sinyal baseband kabel atau BPU digital. BBU berbentuk persegi panjang, mirip dengan radio mobil.
keempat, BBU datar mirip dengan sirkuit. Kelima, BBU berbentuk silinder. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Sidik dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh saudari Sonia Maharani. Nah, di sini dapat kita lihat alur pemrosesan sinyal dalam bentuk diagram. Nah, untuk alur pemrosesan sinyal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bagian kanal. Bagian kanal ini ada 2 komponennya, yaitu multiplex dan demultiplex. Untuk multiplex ini berfungsi sebagai mengubah sinyal voice band menjadi sinyal baseband. Sedangkan untuk demultiplex itu sebaliknya, yaitu mengubah sinyal baseband menjadi sinyal voice band. Yang kedua itu ada bagian baseband. Komponen di bagian baseband ini ada 2, yaitu modulator dan demodulator. Untuk modulator itu berfungsi sebagai mengubah sinyal baseband menjadi sinyal intermediate frekuensi. Dan sebaliknya untuk demodulator mengubah sinyal intermediate frekuensi menjadi sinyal baseband. Yang ketiga itu ada bagian transmitter atau TX dan receiver atau RX. Untuk transmitter TX ini berfungsi mengubah sinyal intermediate frekuensi menjadi sinyal radio frekuensi. Dan untuk receiver atau RX, dia berfungsi sebagai mengubah sinyal radio frekuensi menjadi intermediate frekuensi. Untuk sebagai contoh, kami di sini menggunakan Huawei BTS 3900, di mana perangkat ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah memiliki ukuran tidak terlalu besar, memiliki fitur yang untuk menjaga setiap kabinet tetap pada suhu yang disarankan. RF modulnya mendukung antenna sharing with dual transmitter, support multiple input, multiple output, mudah diinstal dan dijaga, dan yang paling penting adalah murah biaya pembeliannya. Selain itu, untuk teknologi BTS Huawei seri 3900 memiliki fitur yang mendukung prioritas berdasarkan GSM, UMTS, atau LTE Combined Intelligent Power Off. Contohnya, apabila daya suatu BTS telah mencukupi beberapa modul, RF akan mati dan menghentikan servis. Hal tersebut dilakukan untuk memperpanjang umur kerja dari BTS. Nah, ini merupakan bentuk dari Huawei BTS 3900. Dari Huawei BTS 3900L memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri, mulai dari kapasitas RFU atau kapasitas modul-modul pengolahan sinyal yang berbeda-beda, hingga tempat digunakan baik indoor maupun outdoor. Penggunaan tipe BTS tidak terlepas dari perancangan jaringan seluler oleh provider, di mana seorang perancang perlu mengetahui jumlah rata-rata pelanggan dan layanan yang digunakan pada lingkungan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menekan biaya modal maintenance dan juga menentukan BTS yang digunakan. Pada perangkat Huawei untuk BTS outdoor biasa digunakan Huawei BTS 3900A, di mana dapat menampung 6 buah RFU dan menggunakan sistem ventilasi langsung, dan juga memiliki pelindung yang kuat untuk menjaga modul-modul di dalamnya. Sedangkan untuk BTS indoor atau berada di dalam shelter biasanya menggunakan BTS 3900L atau BTS 3900. Dari beberapa jenis tipe BTS, ini merupakan BTS yang banyak digunakan. Untuk baseband unit 3900 memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu yang pertama, secara terpusat mengontrol seluruh base station termasuk operasional dan maintain BTS, signal processing dan clock system.
Yang kedua, memproses sinyal baseband uplink dan downlink. Yang ketiga, tempat tersedianya port fisik di mana digunakan untuk menghubungkan base station ke transport network untuk pertukaran informasi, untuk menjaga, mengkontrol kanal, yang mana digunakan untuk menghubungkan baseband unit 3900 ke pusat operasional dan pengkontrolan atau OMC. Tempat tersedianya port common public radio interface atau CPRI. Pada baseband unit 3900 terdapat board GTMU. Di sini board GTMU berfungsi untuk mengontrol dan mengatur keseluruhan BTS. Board ini menyediakan interface terkait dengan referensi clock, power supply, OM, dan pengumpulan alarm eksternal. Untuk board GTMU ini menjalankan fungsi seperti mengontrol pemeliharaan dan mengoperasikan BTS, mendukung fault management, configuration management, performance management, and security management, memonitori fan modul dan the power supply modul, mendistribusikan dan mengatur clock sinyal, menyediakan clock input dan pengujian provide clock input for testing, menyediakan port Ethernet untuk maintenance, menyediakan port CPRI untuk koneksi ke RRU. Nah, ini merupakan gambar dari board GTMU, dapat dilihat pada slide. Jadi untuk kesimpulannya pada materi ini, baseband atau pita basis adalah sebuah metode penggunaan media komunikasi yang frekuensinya dilewatkan melalui sebuah pembawa atau carrier untuk mengantarkan atau mentransmit data. Oleh karena itu diperlukan sebuah unit baseband atau BBU yang menafsirkan frekuensi baseband dalam sistem telekomunikasi termasuk jaringan komputer, internet, jaringan telepon, dan sistem penyiaran radio. Penggunaan jenis baseband unit juga bermacam-macam, tergantung jenis baseband unit mana yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan penggunaan masa kini. Jadi sekian dari materi kami, yaitu mengenai baseband unit. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.